Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imali Soliha dari Sekolah Buka 2. Di video kali ini saya akan bahas tentang Sunan Ampel. Bicara mengenai Sunan Ampel, tahukah kalian dengan daerah Jeporo? Daerah Jeporo adalah suatu daerah yang terletak di Samarkand. Samarkand ini sejak dulu terkenal melahirkan ulama-ulama besar, seperti perawi hadis yang terkenal yaitu Imam Bukhari dan lain sebagainya. Nah, di daerah Samarkand ini ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Jamaluddin Jumadilkuso. Beliau memiliki seorang putra bernama Ibrahim. Karena berasal dari Samarkand, maka nama Ibrahim mendapat tambahan Samarkand. Orang Jawa sangat suka mengucapkan Samarkand, maka mereka menyebutnya Syekh Ibrahim Asmorokondi. Syekh Ibrahim Asmorokondi ini diperintahkan oleh ayahnya untuk berdakwah di daerah-daerah Asia. Perintah ini dilaksanakannya dan Syekh Ibrahim Asmorokondi ini berhasil mengislamkan Raja Samba. Kemudian beliau dijodohkan dengan istrinya yang bernama Dewi Sandawati. Nah, dari pernikahannya ini lahirlah dua orang putra bernama Sayyid Ali Rahmatullah dan Sayyid Ali Murtado. Sedangkan adik dari Dewi Sandrawulan yang bernama Dewi Darawati diperistri oleh Raja Majapahit yang bernama Prabu Sri Kertawijaya. Oleh karena itu, kedua orang putranya ini merupakan ponakan dari Raja Majapahit yaitu Prabu Sri Kertawijaya. Sehingga dua orang putra dari Dewi Sandrawulan ini mendapat gelar Rahadian yang artinya tuanku, yang pada proses selanjutnya itu dikenal dengan sebutan Raden. Sehingga Sayyid Ali Rahmatullah dikenal juga dengan sebutan Raden Rahmat oleh Ratu Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran yang sangat drastis. Kerajaan terpecah belah karena banyak terjadi perang saudara dan para adipati sudah tidak takut lagi kepada keturunan Prabu Hayam Wuruk yaitu Prabu Sri Kertawijaya. Pajak dan upeti dimakan sendiri oleh para adipati. Selain itu, para bangsawan juga memiliki kebiasaan yang sangat buruk seperti mabuk-mabukan, bermain perempuan, dan lain sebagainya. Melihat keadaan ini, Prabu Sri Kertawijaya sangat khawatir karena jika kebiasaan ini terus-menerus berlanjut, maka kerajaan akan mudah terpecah belah dan mudah diserang. Ratu Darawati mengetahui kerisauan hati suaminya tersebut. Akhirnya, dia memberanikan diri dan memberikan saran kepada suaminya agar mengundang keponakannya yang ahli mendidik dalam hal kemerosotan kehidupan. Maka pada suatu hari, diberangkatkanlah utusan dari kerajaan Majapahit ke negeri Samba untuk mengundang Sayyid Ali Rahmatullah agar memintanya datang ke Majapahit. Singkat cerita, Raja Samba tidak keberatan dengan berangkatnya cucu-cucunya ke kerajaan Majapahit untuk menambah pengalaman. Nah, Sayyid Ali Rahmatullah ini tidak berangkat sendiri. Beliau ditemani oleh ayah dan kakaknya. Suatu riwayat, mereka tidak langsung ke Majapahit, melainkan pindah terlebih dahulu di daerah Gresik. Nah, di daerah tersebut, Syekh Ibrahim Asmorokondi atau Maulana Malik Ibrahim yang biasa dikenal dengan Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dan berdakwah di daerah Gresik. Kemudian beliau jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di daerah Gresik sehingga Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Ibrahim Asmorokondi ini disebut dengan Sunan Gresik. Wafatnya Sunan Gresik, kakak Sayyid Ali Rahmatullah yaitu Sayyid Ali Murtado melanjutkan perjalanan berdakwah ke seluruh Nusantara meliputi Madura dan lain-lain. Sedangkan Sayyid Ali Rahmatullah melanjutkan perjalanan ke Majapahit memenuhi permintaan dari Dewi Darawati. Sesampainya di Majapahit, Sayyid Ali Rahmatullah bertemu dengan Raja Majapahit yaitu Prabu Sri Kertawijaya. Karena sangat senang, Prabu Sri Kertawijaya memberikan hadiah kepada Sayyid Ali Rahmatullah sebuah tanah di daerah Ampel-Genta, Surabaya. Di kerajaan Majapahit, Raden Rahmat dijodohkan dengan istri Adipati Tuban yaitu Nyi Ageng Manika. Setelah menikah, mereka berangkat ke Ampel-Genta. Selama perjalanan, Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat ini tidak berhenti berdakwah. Dia berdakwah dengan teknik membagikan kipas akar yang dianyam kepada para warga. Nah, kipas ini dapat menyembuhkan penyakit batuk dan demam. Oleh karena itu, para warga antusias untuk ke Raden Rahmat. Nah,
akan keindahan Islam. Setelah sampai di Ampel Denta, langkah pertama yang dilakukan oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini yaitu membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Setelah itu, dia melanjutkan cita-cita ayahnya dengan mendirikan sebuah pesantren. Sunan Ampel berhasil mendidik para pemuda Islam yaitu santri-santrinya dengan baik. Di antara pemuda yang terdidik oleh Sunan Ampel antara lain 1. Raden Paku sebagai Sunan Giri, 2. Raden Latah, Sultan Demak, yang ketiga Raden Mahmud Ibrahim, Sunan Bonang, yang keempat Syarifuddin atau Sunan Derajat, yang kelima Maulana Ishak yang berhasil mengislamkan Raja Blambangan. Setelah Sunan Gresik wafat, Sunan Ampel dipercaya sebagai sesepuh Wali Songo. Nah, beliau meninggal sekitar tahun 1481 dan dimakamkan di dekat Masjid Ampel Denta. Video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share,